Siapa yang tidak geram lihat video tentang pajak akhir-akhir ini? Pemerintah seperti sedang membabi buta, mengejar pemasukan negara lewat pajak, hingga muncul wacana melibatkan aparat hingga Babinsa untuk mengejar wajib pajak ke pelosok desa. Rakyat kecil hanya bisa marah dan kesal. Keadilan serasa jauh dari harapan. Padahal Indonesia kaya dengan kekayaan alam. Katanya tinggal di kolam susu, bahkan tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nyatanya, kalau sudah begitu, bisakah kita ngemplang pajak alias tak usah bayar pajak? Video ini tak mengajarkan cara mengemplang pajak, karena ada payung hukum yang siap menanti bagi mereka yang belum bayar pajak dan belum bisa ditebus oleh orang miskin, bahkan oleh kelompok kelas menengah sekalipun. Video ini lebih fokus pada membongkar cara berpikir yang selama ini membuat kita jadi korban, alias sapi perah membayar pajak yang taat. Kita coba geser cara berpikir kita secara cerdik. Cara berpikir orang kaya menghindar pajak. Cara ini tak pernah diajarkan di sekolah, tapi cara ini hanya diajarkan di meja makan milik orang kaya. Sebelum mulai, coba kita ingat-ingat buku bacaan masa kecil kita yang sangat terkenal, yaitu cerita tentang Robin Hood. Kisah perampok dermawan mencuri harta orang kaya untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Singkatnya, Robin Hood adalah pahlawan bagi orang miskin, tapi bajingan bagi orang kaya. Kisah Robin Hood ini memang awalnya digelurakan agar otak manusia tercekoki dengan pemahaman bahwa harta orang kaya harus dipajaki oleh negara, kemudian dari hasil pajak itu dibagikan kepada orang miskin melalui program pemerintah. Kisah itu kemudian berhasil membuat orang bersemangat membayar pajak. Tapi tunggu dulu, orang kaya tak semudah itu dipajaki. Mereka punya uang, punya power, dan sangat mudah mempermainkan hukum untuk kepentingan mereka. Cerita di lapangan kemudian bergeser. Orang kaya hanya membayar pajak sedikit saja. Sebaliknya, beban pajak terbesar ditanggung orang miskin dan kelas menengah. Oh ya, karena channel Garasi Cerita ini berbasis ulasan buku, kali ini saya bahas buku berjudul Rich Dad Poor Dad yang ditulis oleh Robert Kiyosaki bersama Sharon Lechter. Buku yang saya baca edisi terjemahan Gramedia 2004. Aslinya buku ini ada 235 halaman, terbagi dalam 2 bagian besar, dan terbagi lagi dalam 10 bab. Bagian pertama yaitu pelajaran dengan 7 bab, kemudian bagian kedua permulaan dengan 3 bab. Tapi kali ini saya hanya fokus pada bagian pertama, terutama pada bab 5 tentang sejarah pajak dan kekuatan korporasi. Dan inilah rahasia orang kaya menghindar pajak yang tidak diajarkan di sekolah. Intinya pajak itu sebagian besar menyedot pada penghasilan kita. Kita yang saya maksud di sini adalah orang miskin dan kelas menengah. Bahkan sebelum kita menerima uang yang kita hasilkan dari gaji bulanan, pemerintah terlebih dulu sudah menyerobot penghasilan kita melalui pajak. Terdengar tidak adil, memang begitulah dunia bekerja. Kita, orang miskin dan bahkan kelas menengah yang saya sebut tadi, tak bisa mengelak pajak karena di balik itu ada hukum yang menanti bagi siapa yang tak bayar pajak. Sejak kecil kita diajari untuk parah pada ketidakadilan. Tapi hanya sedikit yang diajari bagaimana menyiasati agar ketidakadilan itu tidak menghampiri kita. Orang kaya punya cara berpikir yang berbeda dengan cara kita, orang-orang miskin. Inilah perbedaannya. Orang kaya itu punya power, punya uang, sehingga bisa bayar akuntan, bisa bayar pengacara, dan yang lebih bikin kita melongo adalah mereka bisa mengubah-ubah hukum dengan power yang mereka miliki sehingga menguntungkan mereka. Orang kaya yang dimaksud di sini adalah pengusaha, pemilik korporat, atau yang sedang tren akhir-akhir ini disebut sebagai oligarki. Nah, orang miskin yang dimaksud di sini adalah karyawan atau buruh, istilah kerennya blue collar atau kerah biru, atau bahkan white collar atau kerah putih, bisa disebut sebagai karyawan eksekutif. Mereka yang mengandalkan penghasilan dari gaji bulanan hanya bisa menikmati gaji alias membelanjakan gaji itu setelah dipotong pajak oleh pemerintah. Saya garis bawahi ya, setelah dipotong pajak. Orang kaya atau pemilik korporat atau oligarki bukan begitu cara mainnya, Rodolfo.
penghasilan yang mereka terima dari bisnis yang mereka jalankan langsung bisa dibelanjakan atas nama perusahaan. Contohnya bisa dipakai untuk sewa gedung, biaya perjalanan, maksudnya ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang dan sebagainya. Mobil dinas, bahkan bisa buat beli pesawat jet, jamuan makan dengan klien, dan biaya-biaya yang lain. Dan setelah semua biaya itu dikeluarkan, sisanya baru dihitung sebagai pajak perusahaan. Itu disebut sebagai pengeluaran sebelum pajak. Dan jangan lupa ya, dengan kekayaan orang kaya, pemilik korporat tadi, oligarki itu, semakin melimpah, mereka dengan leluasa memperbesar aset. Ada tanah, gedung, logam mulia, deposito, saham, dan sebagainya. Lah kita orang miskin, sebelum penghasilan diterima, amplop gaji dirobek, sudah dipotong lebih dulu oleh pemerintah. Jadi kalau ditanya aset apa yang kita miliki, maka aset terbesar yang kita miliki tak lain dan tak bukan adalah aset yang teronggok di dalam jamban. Udah, gak usah marah-marah. Jadi paling tidak ada 4 pelajaran penting di sini. 1, perbesar aset. Itu akan membuat uang bekerja untuk kita. Bukan sebaliknya ya, bukan kita bekerja untuk uang. Nomor 2, pahami ilmu finansial, utamanya akuntansi. Di sini kita belajar soal aset, liabilities, pendapatan, pengeluaran, laba rugi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, pahami hukum. Lebih tepatnya kuasai hukum dengan power yang kita miliki. Kalau perlu kita otak-atik hukum itu. Yang keempat, pahami pasar, terutama untuk menggerakkan korporasi, sehingga kita bisa mendapatkan banyak laba di situ. Demikianlah, di tengah-tengah dunia yang tidak adil, kita coba hemat energi untuk tidak jengkel marah-marah yang bisa mengakibatkan stres dan bisa membuat kita jadi gila. Alih-alih, cobalah kita mengubah cara berpikir yang sudah terlambat ini. Karena sejak kecil kita sudah biasa diajarkan dengan cara begini. Nah, sekolah yang rajin, biar pandai, dapat pekerjaan, gaji tetap. Nah, disitulah awal bencana. Kita serahkan kepala kita bulat-bulat kepada petugas pajak. Sampai jumpa dengan garasi cerita pada buku-buku bergizi berikutnya.